bulan masih bersinar, terangi malam, hidup terus berjalan. Raih mimpimu, bulatkanlah tekadmu, mestaku semesta mendukung. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai materi KSN Geografi tentang meteorologi dan klimatologi. Nah, materi meteorologi dan klimatologi ini merupakan kisi-kisi pertama pada soal KSN 2021 nanti. Nah, oleh karena itu kita harus memahami dengan betul tentang materi meteorologi dan klimatologi. Nah, submateri yang akan kita pelajari di meteorologi dan klimatologi ini, yang pertama itu berkaitan dengan atmosfer bumi. Nah, yang kedua itu berkaitan dengan cuaca dan iklim. Nah, karena meteorologi dan klimatologi erat kaitannya dengan cuaca dan iklim. Karena ilmu yang akan membahas cuaca dan iklim adalah meteorologi dan klimatologi. Nah, selanjutnya untuk submateri yang ketiga itu ada dinamika atmosfer, segala kejadian yang terjadi di lapisan atmosfer atau perubahan lapisan atmosfer. Bumi kita itu senantiasa berputar, perputarannya dari arah barat menuju arah timur. Nah, oleh karena itulah kita bisa menyaksikan matahari terbit dari timur dan tenggelam di barat. Ya, karena kecepatannya itu stabil sama. Nah, berbicara mengenai bumi kita itu terdiri dari 3 komponen utama atau 3 struktur lapisan bumi. Komponen atau struktur lapisan bumi itu terdiri dari 3 lapisan. Yang pertama itu ada lapisan hidrosfer atau komponen hidrosfer. Nah, lapisan hidrosfer itu bicara mengenai perairan yang terdapat di permukaan bumi. Yang kedua itu ada lapisan atau komponen litosfer. Litosfer itu sendiri merupakan lapisan tanah di permukaan bumi. Nah, dan lapisan yang ketiga itu ada namanya lapisan atmosfer bumi. Lapisan atmosfer adalah lapisan udara. Nah, karena bumi kita ini terdiri dari 3 komponen utama. Di bumi itu terdapat air, ada tanah, ada udara. Oleh karena itu, bumi kita merupakan satu-satunya planet yang cocok dihuni oleh makhluk hidup. Nah, materi pertama yang akan kita bahas itu mengenai atmosfer. Nah, apa itu atmosfer? Atmosfer berasal dari bahasa Yunani. Secara bahasa, atmosfer berasal dari bahasa Yunani. Berasal dari 2 suku kata, ada atmos dan ada sphere. Atmos itu sendiri merupakan udara atau gas, sedangkan sphere itu adalah lapisan. Nah, oleh karena itu, secara bahasa dapat kita simpulkan bahwa atmosfer adalah lapisan udara yang menyelimuti bumi yang terdiri dari berbagai macam gas. Nah, gas-gas penyusun atmosfer bumi itu terdiri dari 5. Yang pertama, 78,9% itu berisi nitrogen. Artinya, bumi kita itu terdiri dari 78,9 itu nitrogen. Nah, 20,5% itu oksigen, 0,93% itu argon, 0,04% karbon dioksida. Nah, dan yang terakhir itu ada gas-gas yang lain. Salah satunya itu adalah ozon. Nah, ozon ini sangat berguna bagi atmosfer bumi atau bagi bumi untuk melindungi bumi dari sinar ultraviolet. Nah, kalau kita berbicara mengenai atmosfer bumi, maka atmosfer bumi kita terdiri dari berbagai lapisan. Nah, lapisan-lapisan inilah yang sering kita sebut dengan 7 lapisan langit. Nah, di lapisan yang pertama itu ada lapisan troposfer. Lapisan troposfer itu sejauh 0 km sampai 10 km.
Nah, 0 km ini dihitung dari permukaan laut. Nah, lapisan troposfer itu adalah lapisan tempat kehidupan manusia dan makhluk hidup. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada awan, ada hujan, ada air, ada batuan, dan ada tumbuhan, dan lain sebagainya. Nah, maka lapisan troposfer ini adalah lapisan tempat berlangsungnya kehidupan. Nah, tempat berlangsungnya kehidupan sekaligus tempat terjadinya fenomena cuaca dan iklim. Nah, di lapisan troposfer ini itu suhu akan turun. Setiap kenaikan 100 meter, maka suhu akan turun 0,5 sampai 0,6 derajat Celcius. Nah, di lapisan yang kedua itu ada lapisan stratosfer. Nah, di sini ada tropopaus. Tropopaus adalah lapisan pembatas antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer. Nah, pembatas antara lapisan troposfer dengan lapisan stratosfer namanya lapisan tropopaus. Nah, di lapisan stratosfer ini, di ketinggian 11 km sampai 50 km, itu tempat pesawat terbang mengudara. Nah, kenapa pesawat terbang di bagian lapisan stratosfer itu dikarenakan dia menghindari segala bentuk fenomena cuaca yang terjadi di lapisan troposfer. Nah, makanya pesawat itu lebih memilih terbang di lapisan stratosfer karena dia aman dari fenomena cuaca yang buruk. Nah, di lapisan yang ketiga, di ketinggian 51 km sampai 85 km itu namanya lapisan mesosfer. Pembatas antara lapisan stratosfer dengan lapisan mesosfer itu namanya lapisan stratopaus. Nah, lapisan atmosfer itu adalah lapisan yang melindungi bumi dari ancaman meteor. Nah, kalau kita perhatikan, di sini ada benda-benda langit yang berusaha masuk ke bumi atau jatuh ke bumi, itu nanti dibantu oleh lapisan mesosfer. Nah, mesosfer ini fungsinya untuk menghancurkan dan mendinginkan segala benda langit yang jatuh ke bumi seperti meteor. Nah, di lapisan selanjutnya itu ada lapisan termosfer atau lapisan ionosfer. Sebelum kita bahas lapisan termosfer, kita bahas dulu mesopaus. Mesopaus adalah pembatas antara lapisan mesosfer dengan lapisan termosfer. Nah, lapisan termosfer itu disebut juga dengan lapisan ionosfer. Nah, lapisan ionosfer itu berarti kaya akan ion. Nah, karena dia kaya akan ion, maka di sini bisa terjadi gelombang radio. Dan di lapisan yang terakhir itu ada lapisan eksosfer. Lapisan eksosfer itu lapisan luar bumi, tempat satelit mengudara. Materi selanjutnya yang akan kita bahas itu mengenai cuaca dan iklim. Nah, apa itu cuaca dan apa itu iklim? Nah, secara definisi, secara konsep antara cuaca dan iklim itu memiliki persamaan dan memiliki perbedaan. Sebelum itu, kita bahas terlebih dahulu pengertian cuaca. Nah, cuaca itu merupakan perubahan suhu, angin, curah hujan, dan sinar matahari. Nah, cuaca ini biasanya waktunya singkat dan wilayah yang dibutuhkan itu sempit. Yang kedua, itu ada iklim. Iklim merupakan kondisi rata-rata cuaca berdasarkan waktu panjang dan wilayah yang relatif luas. Nah, maka secara definisi, maka dapat kita simpulkan bahwasannya cuaca itu ilmu yang mempelajarinya adalah meteorologi, sedangkan iklim ilmu yang mempelajarinya adalah klimatologi. Jadi ilmu yang mempelajari cuaca disebut dengan meteorologi dan ilmu yang mempelajari iklim disebut dengan klimatologi. Nah, secara definisi dapat kita simpulkan bahwasannya antara cuaca dan iklim itu memiliki perbedaan dan memiliki persamaan. Nah, persamaannya merupakan fenomena yang terjadi di lapisan atmosfer bumi. Nah, sedangkan untuk perbedaan
Selanjutnya sendiri antara cuaca dan iklim, yang pertama dari segi waktu. Dari segi waktu, cuaca waktunya relatif singkat dan mudah berubah. Yang kedua, sedangkan iklim waktunya lama dan relatif tetap. Dari segi daerahnya, kalau kita lihat bahwasannya cuaca daerahnya sempit, sedangkan iklim daerahnya luas. Nah, inilah perbedaan antara cuaca dan iklim. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim. Nah, apa saja yang mempengaruhi cuaca dan iklim? Nah, yang pertama itu ada suhu udara. Nah, apa itu suhu udara? Suhu udara adalah derajat panas atau dinginnya udara di suatu tempat. Nah, panas atau dinginnya daerah di suatu tempat itu dipengaruhi oleh yang pertama transparansi atmosfer. Yang kedua, sudut datang sinar matahari. Yang ketiga, lama penyinaran. Dan yang keempat, ketinggian tempat. Dan yang kelima, jarak bumi ke matahari. Nah, faktor yang kedua adalah tekanan udara. Nah, apa itu tekanan udara? Banyaknya massa udara yang terkandung pada suatu tempat. Semakin tinggi tempat dari permukaan laut, maka semakin rendah tekanan udaranya. Nah, yang kedua, semakin rendah tempat dari permukaan laut, maka semakin tinggi tekanan udaranya. Selanjutnya, faktor yang ketiga itu adalah kabut. Kabut itu merupakan awan rendah yang ada di permukaan bumi. Kabut itu dapat kita kelompokkan menjadi tiga. Yang pertama itu ada kabut sawah, yang kedua kabut adveksi, yang ketiga ada kabut industri, dan yang keempat ada kabut pendinginan. Selanjutnya faktor yang keempat adalah kelembapan udara. Nah, apa itu kelembapan udara? Kelembapan udara adalah besar atau kecilnya kandungan uap air yang terkandung dalam massa udara. Selanjutnya itu ada angin. Nah, angin itu merupakan massa udara yang bergerak di atas permukaan bumi. Angin ini bergerak dari daerah yang bertekanan maksimum ke daerah yang bertekanan minimum. Nah, selanjutnya itu ada awan. Nah, awan sendiri itu merupakan partikel air yang terdapat di lapisan atmosfer. Nah, jadi inilah faktor-faktor yang mempengaruhi cuaca dan iklim.